Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Bu. Silahkan dipimpin ya doanya. Baik, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Doa selesai. Nah, baiklah Ibu absen dulu ya. Ana, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Anif, Hadir, Bu. Dini. Hadir, Bu. Oke, ada semua ya. Kelasnya juga sudah bersih dan pakaiannya juga sudah rapi. Oke anak-anak, pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai hijrah. Ada yang masih ingat gak apa itu hijrah? Ayo. Saya, Bu. Ya Dini, silakan nak. Adalah seseorang yang pindah tempat ke suatu tempat yang lain. Oke, nah materi kita hari ini kita akan belajar mengenai upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak ibu mengetahui latar belakang, bentuk-bentuk upaya yang dilakukan Nabi, tantangan yang dihadapi Nabi, dan nilai-nilai positif yang dapat diambil dari upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran kita ya. Nah, ibu akan memperlihatkan gambar ini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nggak ada yang tahu. Nah, baiklah. Nanti ibu akan bagikan kelompok. Nanti anak-anak silakan baca ya materinya. Kelompok 1 akan membahas latar belakang dan bentuk-bentuk upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Kelompok 2 membahas mengenai tantangan yang dialami Nabi dan nilai-nilai positif yang dapat diambil dari upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Silakan dibaca dulu ya, 5 menit waktunya Ibu kasih. Nanti setiap kelompok akan membacakan materinya ke depan. Baca ya ini. Nah, kelompok 2 ini ya. Iya. Dibaca dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, baiklah anak-anak, waktunya sudah 5 menit ya. Silakan kepada kelompok 1 membacakan hasil materi yang sudah Ibu kasih. Silakan nak maju. Nah, silakan dibaca ya. 1. Latar belakang Nabi melakukan upaya pembinaan masyarakat Madinah. Pertama, sebelum menjadi kota Madinah, kota tersebut bernama Kota Yastrib. Kota Yastrib merupakan sebuah nama yang diberikan dari seseorang yang membangun kota tersebut. Kota Yastrib ini berarti kegelapan. Pada saat itu Rasulullah tidak senang dengan nama Kota Yastrib dan beliau menggantinya menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang penuh dengan cahaya. Kedua, kondisi kota Madinah saat tertinggal dan penuh dengan kejahilan. Sebagaimana dengan kota Mekah, sebelumnya datang Islam juga penuh dengan kejahilan, dan begitu juga dengan kota Madinah. Berbagai macam kejahilan ada di kota Madinah. Ketiga, penduduk kota Madinah banyak yang bermaksiat seperti melakukan perjudian dan berzina. Keempat, sering terjadi perang antara kabilah, antara kelompok maupun antara kaum. Kelima, tidak semua penduduk kota Madinah memeluk agama Islam. Nah, selanjutnya Anaya ya. Yang kedua, upaya yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Pembinaan di bidang agama. Pertama kali yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Masjid pertama yang
yang dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Nabawi. Fungsi masjid ini bukan hanya sekedar sebagai tempat ibadah saja, melainkan juga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah seperti bermusyawarah, bagaimana memajukan agama Islam, bagaimana mengembangkan agama Islam di kota Madinah. Rasulullah juga mengajarkan agama Islam dan tujuan Rasulullah hijrah ke kota Madinah adalah untuk berdakwah. Pembinaan di bidang sosial, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor yang bertujuan agar hubungan antara kaum muhajirin dan ansor lebih erat lagi. Misalnya yang laki-laki kaum muhajirin dinikahkan dengan perempuan kaum ansor, dan begitu juga sebaliknya. Tujuan agar persaudaraan dan ikatan antara dua kaum tersebut lebih erat lagi. Selanjutnya, Rasulullah juga melakukan dakwah di suatu tempat yang dihadiri oleh kaum muhajirin dan kaum ansor. Tujuannya agar tidak terjadi perselisih paham antara kedua kaum tersebut. Rasulullah juga berbuat adil dan tidak membeda-bedakan status sosial seseorang. Misalnya kaum muhajirin pada saat itu tidak punya apa-apa ketika hijrah. Sementara kaum ansor, penduduk asli kota Madinah, mereka adalah orang-orang yang kaya. Dan ketika itu Rasulullah tidak membeda-bedakan antara kedua kaum tersebut. Dan Rasulullah juga melibatkan kaum muhajirin dan ansor dalam membangun masjid. Pembinaan di bidang ekonomi, Rasulullah melakukan upaya pertukaran ilmu dan keahlian. Kaum muhajirin pandai berdagang dan kaum ansor pandai bercocok tanam. Rasulullah pada saat itu mengajarkan kaum muhajirin dan ansor saling menukarkan keahlian mereka masing-masing. Jadi, kaum ansor mengajarkan bercocok tanam kepada kaum muhajirin. Begitu juga sebaliknya, kaum muhajirin mengajarkan bagaimana cara berdagang kepada kaum ansor. Sehingga dengan memiliki kedua keahlian tersebut, mereka bisa bukan hanya memproduksi, bukan hanya membuat atau menghasilkan, tapi mereka juga bisa berdagang. Yang terakhir, pembinaan di bidang pertahanan. Karena pada saat itu tidak semua penduduk kota Madinah yang memeluk agama Islam, Rasulullah membuat kesepakatan antara umat Islam dengan umat lainnya. Tujuannya untuk menjaga keamanan kota Madinah. Isi kesepakatan atau perjanjian itu adalah yang pertama, memiliki hak yang sama dalam menjalankan ajaran agama masing-masing dan saling menghormati. Yang kedua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapapun yang ingin mengganggu mereka. Yang ketiga, wajib saling menasihati dan berbuat baik demi keuntungan bersama. Yang keempat, wajib menghormati kota Madinah. Yang kelima, jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keenam, semua penduduk Madinah wajib dilindungi baik yang tinggal di luar kota Madinah atau yang ada di dalam kota Madinah. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya buat kelompok 1. Nah, silakan duduk, Nak. Selanjutnya kepada kelompok 2, silakan maju, Nak. Didengarkan ya, kepada kelompok 1 juga mendengarkan kelompok 2. Penjelasan dari kelompok 2. Iya, Bu. Nah, silakan dibaca, Nak. Tantangan yang dialami Nabi dalam usaha pembinaan masyarakat Madinah. Dalam berdakwah di Madinah, Nabi Muhammad beserta pengikutnya mendapat tantangan yang banyak, membawa hikmah yang besar. Di antaranya adalah terjadinya perang Badar. Dalam peperangan ini, Islam mengalami kemenangan dan menjadi peperangan yang menentukan bagi umat muslimin. Perang Uhud, di mana dalam peperangan ini umat Islam mengalami kekalahan akibat dari sebagian pasukan muslim yang tidak amanah. Kemudian perang Khandaq dengan strategi perang membuat parit atas usulan Salman Al-Farisi. Nah, selanjutnya Dini baca ya selanjutnya ya. Nilai positif dari sejarah upaya yang dilakukan Nabi dalam pembinaan masyarakat Madinah di dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran harus disampaikan walaupun penuh dengan rintangan dan cobaan. Bergaul atau bertemanlah dengan orang yang membawa kita kepada hal-hal yang positif. Selalu mengajarkan dengan mengajak orang untuk berbuat baik. Menaati segala yang wajib kewajiban dalam Islam dan meninggalkan apa yang dilarang dalam ajaran Islam. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, maka janganlah dibalas juga dengan
Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk, Kak. Nah, oke lah anak. Tadi kan berkelompok sudah maju ke depan nih. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2 juga didengarkan ya, Nak? Pertanyaannya untuk kelompok 1, apa yang pertama kali dibangun Rasulullah ketika di kota Madinah? Ayo, ajukan tangan, siapa yang bisa? Iya, Anissa. Masjid Nabawi. Oke, tepuk tangan dulu. Betul ya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan upaya-upaya apa saja yang dilakukan Nabi dalam membina masyarakat Madinah. Ada 4 tuh, ayo siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Naya. Yang pertama di bidang agama, yang kedua di bidang sosial, yang ketiga di bidang ekonomi, dan yang keempat di bidang pertahanan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Naya. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Kelompok 1 nanti silakan didengar juga ya, Nak. Iya, Bu. Pertanyaannya, coba sebutkan tantangan apa yang dialami Nabi ketika melakukan upaya pembinaan masyarakat Madinah. Ayo, siapa yang bisa? Iya, nih. Salah satu tantangan ada pelarangan membaca, Bu. Iya, betul sekali. Pertanyaan ini. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan nilai-nilai positif yang dapat diambil dari upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Jadi ini Selalu mengajarkan dan mengajak berbuat baik. berbuat baik. Ya, betul. Oke, anak-anak, materi kita sudah selesai. Apakah ada dari anak-anak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Ya, anak ya. Silakan disimpulkan. Kesimpulannya, pada saat itu kota Madinah sangat tertinggal dan penuh dengan kejahilian, Ya. sebagaimana dengan kota Mekah sebelum datangnya Islam. Kemudian upaya Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah ada 4. Yang pertama, pembinaan di bidang agama, pembinaan di bidang sosial, pembinaan di bidang ekonomi, dan pembinaan di bidang Pertahanan. Terus tantangan yang dialami Nabi selama pembinaan masyarakat Madinah yaitu terjadinya perang Badar. Kemudian banyak nilai-nilai positif yang diambil. Salah satunya kebenaran harus disampaikan walaupun penuh dengan rintangan. Cobaan. Ya, terus selalu mengajarkan dan mengajak orang untuk berbuat Berbuat baik. baik. Kemudian menaati segala yang menjadi kewajiban dalam Islam. Oke, terima kasih kepada anak yang sudah menyimpulkan. Nah, sampai di sini apakah anak-anak itu ada yang bertanya atau yang kurang paham? Ya, Bu. Oke, kalau sudah paham semua, nanti tugasnya kerjakan LKS halaman 32 dan itu dikumpulkan untuk minggu depan. Nah, jangan lupa juga mengulang pembelajaran hari ini dan membaca pelajaran yang akan datang. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.